Eh, Maaf tadi saya ganti device sebentar. Oke. Eh, Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi. Saya ucapkan juga kepada eh, Wakil Dekan 1, Pak Eka Danta Jaya Ginting yang sudah bergabung dengan kita. Selamat pagi, Pak. Jadi, Dan juga saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Rahmi Putri Rangkuti selaku Kaprodi dari Fakultas Psikologi USU. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Ivana. Iya. Selamat pagi juga Ivana ucapkan untuk narasumber kita, Pak Reza Takyudin Eskom dari Pusat Sistem Informasi USU. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. sama-sama Mbak Ivana. Oke, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul dalam ruang virtual ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ivana Putri, akan bertindak sebagai moderator pada kegiatan hari ini. Nah, terima kasih juga Ivana ucapkan kepada teman-teman, kakak abang yang sudah hadir di Zoom meeting ini. Nah, mungkin untuk teman-teman, abang kakak yang hadir boleh on cam supaya kita sama-sama enak bisa sama-sama saling mengenal, saling bertatap muka gitu ya kan sebelum kita masuk kuliah offline nantinya. Oke, nah Pak Reza hari ini dari Pusat Sistem Informasi USU akan memberikan arahan seputar penggunaan e-learning untuk membantu kegiatan perkuliahan kita. Nah, dari antara kita pasti sudah ada nih yang menggunakan e-learning. Apalagi pernah masuk mata kuliah sama Kak Dina ya kan untuk angkatan 2019 itu sudah ada mata kuliah KAU itu udah menggunakan aplikasi e-learning dikombinasikan dengan GCR. Nah, kegiatan hari ini cocok banget buat teman-teman yang udah pernah pakai maupun yang belum pernah pakai. Karena selain kita akan sosialisasi perkenalan apa itu e-learning, kita akan mendengarkan gimana sih kita bisa mengoptimalisasikan penggunaannya supaya makin mantap gitu ngumpul tugasnya. Oke, sebelum kita memulai acara, ada baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa dicukupkan. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi USU, Bapak Eka Danta Jaya Ginting MA Psikolog. Kami persilahkan. Terima kasih moderator Ivana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam sehat dan selamat pagi untuk kita semua. Di KPS 1, Kak Rahmi, dan juga narasumber kita dan yang akan banyak memberikan ilmu pada kita hari ini, Bang Reza Takyudin. Dan juga kepada panitia, PEMA, Kesma, dan semua yang terlibat untuk mensukseskan acara ini. Mohon maaf karena acara ini kita buat daring dengan jumlah yang cukup banyak, kita tidak mungkin menggunakan kegiatan secara luring. Data dari saya ini sudah ada 318 orang yang memang target kita itu adalah menjangkau anak 19, 20, dan 21. Adik-adik mahasiswa sekalian, beberapa hari yang lalu kami dikumpulkan oleh rektor untuk mendapatkan kiat atau strategi untuk pencapaian indikator kinerja utama yang merupakan satu indikator prestasi semua universitas berbasiskan badan hukum yang ditetapkan oleh kementerian. Salah satunya adalah suasana akademik yang bisa dikontrol dan bisa dilihat oleh kementerian, oleh PDDikti, yaitu melalui kegiatan-kegiatan pendidikan yang berbasiskan e-learning. Jadi e-learning ini di seluruh universitas itu sudah ada dan data menunjukkan bahwa Universitas Sumatera Utara pengguna e-learningnya masih sekitar 2.700-an. Kalah jauh, bahkan yang masuk 5 besar itu salah satunya adalah dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang jumlah mahasiswanya 130.000 mahasiswa, termasuk juga dosennya itu sudah menggunakan e-learning. Ini tentu saja membuat kita kebakaran jenggot ya.
Ya, artinya begini, data menunjukkan bahwa selama daring ini USU nggak ada kuliah, itu aja. Itu aja indikatornya. Karena apa? Google Classroom itu adalah provider yang berbasiskan profit, itu tidak pernah diakui oleh kementerian. Zoom juga mungkin, ya. Jadi ini akan menjadi satu hal yang tidak menguntungkan bagi kita karena dianggap kegiatan akademik, suasana akademik, kegiatan pembelajaran itu sangat pasif atau bahkan mungkin tidak ada. Dari beberapa data, saya juga sering ketemu dengan para WD1, bahkan Fasilkom saja, Fakultas Ilmu Komputer yang memang mahasiswanya dilatih untuk itu, awal-awal juga memang sulit, ya, tapi harus dipaksa. Sehingga ya saya juga bisa memahami dengan kondisi dosen-dosen, ada yang dosen muda yang lebih melek teknologi atau lebih tertarik pada teknologi, kombinasi dengan kita yang juga ada generasi X, bahkan ada generasi baby boomers di sini. Ini tentu saja menjadi tantangan. Saya sih menganggap kegiatan yang hari ini tidak sesulit Mas Reza hadapi semalam. Meskipun langsung, tapi ngadapin manusia-manusianya yang ya ada yang memang minim banget pengetahuannya, ada yang memang sudah advance gitu ya. Saya sih anggap kalian ini anak milenial ini sudah tinggal disentuh dikit aja, tinggal diarahkan aja. Kayaknya untuk klik ini itu kayaknya kalian udah langsung paham. Nah, kita berharap ya target kita adalah di semester genap ini kita akan menggunakan e-learning. Kebetulan sistemnya juga sudah semakin baik sehingga ketika saya kemarin itu adalah keempat kalinya saya membuka, ya. Itu semua mata kuliah saya sudah masuk semua. Tinggal saya nanti menunggu partisipan yang masuk, ya, dan kemudian saya akan meng-create kegiatan perkuliahan yang mudah-mudahan yang dikeluhkan orang misalnya kayak penggunaan Google Meet itu sering masalah, ya itu tidak menjadi satu kendala bagi kita. Kita bisa menggunakan platform yang lain. Tapi minimal tidak ada lagi yang menggunakan Google Classroom. Tapi semuanya sudah menggunakan e-learning karena data inilah yang nanti akan diambil oleh PD Dikti, oleh Spada, atau oleh apapun, termasuk juga dosen-dosennya itu bisa dipantau bahwa memang sudah melakukan kegiatan pengajaran dengan baik dan benar dan terrecord dalam akun resminya universitas, yaitu e-learning USU. Itu yang kita harapkan. Nah, 2 tahun kita sudah melakukan kegiatan daring. Di awal-awal semuanya serba uji coba. Dan saya berharap kalaupun nanti di sela-sela hibrid dan daring ini kita bisa melakukan itu lebih baik. Karena memang apa? Saya sih sendiri tidak bisa memastikan apa yang akan kita hadapi ke depan. Karena beberapa hari yang lalu dengan FK sebagai ketua Satgas, baik di USU maupun di Sumatera Utara, yaitu Prof. Aldi bilang terjadi penambahan yang signifikan. Ya, sudah mencapai angka 5.000 di Jakarta dan seluruh Indonesia. Dan di Jakarta juga sudah mulai was-was ini apakah perlu dilakukan peningkatan status PPKM atau bagaimana. Kita sih belum, tapi ya Medan Jakarta penerbangan itu sangat mudah. Bisa saja orang-orang seperti itu menularkan di sini sehingga nanti status kita juga jadi turun. Tapi belajar dari 3 semester, kami juga sudah berancang-ancang untuk menerapkan satu standar. Ya, saya pernah waktu ketemu dengan Pak Andri, WD1 Fasilkom, dia bilang, di sini Pak nggak ada alasan hujan, mati lampu, habis baterai, lagi di kampung, no way. Di kita sangat penuh dengan excuse, ya. Pak mati lampu lah begini-begini. Kalau di sana enggak, saya enggak menuju ke situ. Artinya apa? Mulai dari kesopanan, yaitu ketika kuliah semua aktif dengan membuka videonya, nggak ada alasan nggak punya pulsa atau apa segala macam. Karena apa? Ini adalah satu platform yang sudah biasa gara-gara COVID ini. COVID memicu penggunaan platform elektronik ini menjadi hal yang biasa. Anda bayangkan saja sama seperti kalau misalnya Anda ketemu orangnya buang muka atau orangnya menutup mukanya, itu kan Anda merasa nggak sopan ya. Nah demikian juga kalau misalnya kita misalnya Mas Reza ngadapin kosong kayak begini gitu, nggak ada videonya, apa dia juga sulit untuk berinteraksi, bahkan mungkin ya banyak yang akhirnya dimotivasi. Anda dimotivasi, dosen juga dimotivasi. Jadi kita berharap nanti penggunaan platform elektronik ini akan mengubah
kebiasaan dan juga menyamakan prosesnya antara luring dengan daring itu persis sama. Jadi ini juga sebagai pembelajaran bagi kita semua dan bagi Anda mahasiswa bahwa ke depannya nanti kita juga nanti akan mengeluarkan SOP tentang standar operasional prosedur kuliah daring seperti apa, pengaktifan video dan segala macam. Dan ini juga nanti di sosialisasi e-learning USU ini Anda juga akan melihat banyak sekali ya buttonnya yang menunjukkan pada satu proses yang sangat ketat SOP-nya. Ya, kami juga kemarin diajar itu ada proses merestrik mahasiswa untuk harus mahasiswa yang ini dulu yang boleh masuk segala macam. Di mahasiswa juga mungkin seperti ini. Saya titip Bang Reja, mungkin nanti banyak ya mahasiswa yang nanya karena memang kemarin itu masalah-masalah itu misalnya mereka nggak bisa masuk atau join gitu ya. Ada yang bilang harus menggunakan email USU atau segala macam, itu mungkin nanti Bang Reja bisa nanti menghandle pertanyaan-pertanyaan mahasiswa. Karena bagaimanapun juga saya pahami juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari luar kota, ya, berasal dari tempat yang mungkin istilahnya edukasi tentang teknologinya juga masih kurang. Anak-anak dari daerah itu juga masih jadi satu kendala ya. Tidak bisa kita katakan bahwa anak milenial semuanya melek teknologi. Ada juga yang memang oleh karena keterbatasan ekonomi itu tidak seberuntung teman-temannya mengakses, belajar dan menggunakan sejumlah device yang canggih. Ya, ini juga mohon maaf adik-adik yang berada dalam situasi seperti ini minimal dengan perangkat yang sederhana, yang standar itu semoga Anda bisa untuk mengikuti perkuliahan daring. Ya, intinya sih sebenarnya kita berharap semoga COVID ini segera berlalu, kita bisa ketemu lagi di kelas, tapi kalaupun kondisi sudah normal, kombinasi dari luring dan daring itu pasti tetap akan terjadi, ya. Jadi tidak mungkin balik luring full gitu ya, pasti tetap nanti ada daring juga, sehingga Anda harus tetap device Anda itu already minimal handphone yang bisa mensupport kegiatan itu atau laptop dan selalu berada pada area yang ada jaringannya, atau Anda sudah bisa menggunakan entah tethering atau apa segala macam. Oke, saya rasa itu pesan dari saya. Terima kasih kepada KPSS 1 yang menelurkan ide ini dan kita support supaya sosialisasi berjalan dengan baik. Semester genap yang tinggal 2 minggu lagi juga sudah berjalan dengan baik, meskipun memang kita masih kemungkinan bukan di minggu pertama, minggu kedua kita kuliah hibrid, tapi mungkin nanti di minggu 3, minggu keempat ya, kita nanti masih menggodok aturan-aturan tentang kuliah hibrid. Itu saja dari saya. Semoga Tuhan memberkati acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kita mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, karena saya percaya kegiatan yang baik akan diberkati dan akan menghasilkan hal yang baik pula. Itu dari saya. Terima kasih. Nanti saya serahkan kembali kepada moderator Ivana. Silakan Ivana. Ya, terima kasih banyak untuk kata sambutan dan harapannya Pak Eka. Untuk teman-teman diingatkan sekali lagi tetap mengaktifkan kamera bagi yang jaringannya mumpuni dan jangan leave ruangan dulu karena nantinya akan ada absen di akhir. Nah, karena waktu juga udah menunjukkan pukul 11.20, langsung aja kita masuk ke inti acara hari ini. Kepada Pak Reza, waktu dan layar kami persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ofil Dekan 1 tadi, Pak Eka, yang sudah memberikan kata sambutannya. Ya. Jadi itu memang benar adanya pada teman-teman. Memang itu kondisi di universitas sekarang yang seperti yang disampaikan oleh Pak Eka. Jadi saya berharap kalaupun nanti ada pertanyaan bagi teman-teman semua, mungkin bisa melalui kolom chat ya, atau bisa langsung aja bertanya nanti ketika penjelasan sudah selesai. Jadi harapan lainnya juga nanti ketika pelatihan ini sudah selesai, teman-teman bisa menggunakan e-learningnya itu lebih lancar gitu ya untuk mengikuti kuliahnya. Karena kalau menurut saya e-learning bagi mahasiswa ini sebenarnya tidak sulit gitu. Karena mahasiswa nggak ada ngedit-ngedit, nggak ada
buat aktivitas, karena aktivitasnya itu tadi sudah dibuat oleh Bapak Ibu dosennya gitu. Jadi mahasiswa sifatnya hanya mengikuti. Ketika ada seperti ini pertemuannya pakai Zoom meeting atau pakai Google Meet gitu, nah baru disitulah mahasiswanya join gitu ya. Tapi aktivitas lainnya di e-learning itu sendiri sifatnya blended. Jadi kapan aja sebenarnya bisa diakses, kayak bahan ajar, kayak ujiannya. Nah itu tergantung dari Bapak Ibu dosennya gimana men-settingnya nanti. Oke, baik, kita mulai ya. Boleh izin share ya, share screen ya teman-teman semua. Jadi pertama mungkin saya akan jelasin gitu ya, kalau misalkan teman-teman ada punya 2 device atau mungkin pakai komputer, Zoom-nya boleh dibuat di background. Nanti kita akan coba sama-sama nih. Yang pertama mungkin gimana loginnya. Tadi saya dengar beberapa mahasiswa mungkin sudah pernah pakai ya dengan Ibu Dina ya. Dengan Ibu Dina udah pernah pakai, boleh di skip dulu, nanti kita masuk sama-sama di dalamnya. Kalau yang belum pernah pakai e-learningnya, yang pertama mungkin kita akan coba gimana dapetin passwordnya. Mungkin belum pernah pakai selama ini, jadi nggak tahu nih passwordnya apa, username-nya apa. Nah, saya akan jelasin pertama mengenai tata cara login dan kalau misalkan lupa password itu gimana. Yang kedua nanti kita akan coba cari. Jadi konsepnya gini ya, kelas di e-learning ini sebenarnya mahasiswanya harus cari gitu. Kalian itu ngambil di KRS, ngambil mata kuliah apa, kelas mana. Nah, kalian lihat di e-learningnya, ada nggak kelasnya itu. Nah, kalian harus masuk sesuai kelasnya. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kalian tidak masuk sesuai kelasnya, nanti yang dirugi di mahasiswa. Karena seharusnya mahasiswa di catatan portalnya itu di kelas A misalkan. Tapi di e-learning kalian masuk di kelas B, nanti jadi nggak sinkron. Nah, jadi dosen kelas A-nya itu menganggap kalian itu nggak masuk, malahan jadi nggak dapat nilai, padahal kalian masuknya salah kelas gitu. Nah, kalau itu bisa mungkin kita hindari ya. Nanti saya akan jelasin gimana cara nyari kelasnya. Kemudian yang ketiga nanti saya akan jelasin mengenai fitur-fitur yang mungkin akan dibuat oleh bapak ibunya di kelasnya itu tadi. Nanti apa saja fiturnya akan kita jelasin. Lalu nanti setelah itu mungkin kita bisa tanya jawab kalau misalkan teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan, ada yang kurang jelas, boleh ya nanti ditanyakan. Oke, mungkin sama-sama kita ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada device-nya, jadi learning ini bisa dipakai dari handphone juga bisa atau dari komputer juga bisa. Oke, nah ini kelihatan ya yang saya share screen gitu ya. Jadi e-learning USU gitu. Nah, gimana sih cara mengaksesnya gitu? Aksesnya sama ya, kayak misalkan kita buka website atau sosial media di yang lain gitu. Kalau dari handphone, dari komputer, kalian bisa buka dari web browser, kemudian buka di web browser terserah mau pakai Google Chrome, mau pakai Mozilla Firefox, Safari gitu ya, tergantung preferensi kalian. Itu bisa apa namanya diketik di halamat URL-nya yaitu elearning.usu.ac.id. Nah, kira-kira nanti tampilan depannya seperti ini kalau sudah tahu. Ini halaman depannya, nanti ini ada pengumuman sedikit, ini bakal nanti berubah terus, kemudian di bawahnya ada buku panduan. Nah, buku panduan ini sebenarnya lebih ke dosen ya, lebih ke dosen, karena nanti yang banyak aktivitasnya itu adalah dosen. Jadi dosen harus merencanakan kuliahnya seperti apa, aktivitasnya apa gitu ya. Jadi nanti banyak dosen, kalau mahasiswa itu lebih ke follower aja gitu, ngikutin apa yang dosennya buat, ikutin di situ. Apa yang dosennya suruh di learning, buat di situ. Kemudian di sini ada untuk lupa password gimana. Kemudian di bawahnya ada, nah di sini nanti ada kategorisnya, ada fakultas-fakultasnya. Nah, nanti kita akan coba, saya akan coba jelaskan gimana cara masuknya nanti di sini di Fakultas Psikologi. Nanti kita akan masuk dulu pertama ke kelas tutorialnya. Nanti kalian bisa coba-coba di situ kelas tutorial. Oke, nah sekarang ini kan kalian kalau bagi yang sudah berhasil masuk ke e-learningnya, mungkin ditahan dulu ya. Jadi kita akan coba jelasin kepada teman-teman yang belum bisa login.
Nah, kalau belum bisa login teman-teman, mungkin caranya yang pertama paling gampang itu adalah teman-teman buat buka satu tab baru. Setelah itu klik akun.usu.ac.id seperti ini sampai muncul USU single sign on-nya. Nah, USU single sign on ini merupakan satu pintu ya, portal satu pintu yang fungsinya nanti kalau di e-learning bakal menjadi verifikasi 2 langkah teman-teman untuk mengakses data mahasiswa kalian. Nah, kalau udah USU single sign on ini mungkin udah pada familiar gitu ya untuk cetak tagihan, dan kalau nggak salah tagihan ya, tagihan SPP itu kan sekarang pakai dari sini ya, harus login. Coba silakan login pakai akun ininya, akun studentnya, akun portalnya. Nah, kalau sudah login seperti ini, berarti kita bisa mengakses halaman reset password untuk e-learning-nya. Kalau sudah login ya, kalau sudah login balik lagi ke tab yang tadi, yang tab e-learning-nya. Coba klik login yang di atas. Nah, di sini kan kalian bingung nih, apa username passwordnya? Sama nggak dengan yang tadi gitu ya. Secara default kalau kalian belum pernah login, username dan passwordnya itu NIM dan NIM. Tapi kita ubah aja dulu, kita samakan dengan password yang SSO tadi ya. Caranya klik yang di bawah ini ada forgot username atau create new account. Yang di sini, ini kita klik. Nah, ini kelihatan ya namanya siapa. Kemudian di bawah sini ada kredensial profil e-learning Anda. Username itu tetap NIM. Nah, kemudian ini ada emailnya, lalu kalian pilih ubah password. Ubah password, silakan masukin password yang baru kalian yang mau dibuat. Boleh disamakan dengan yang akun portal tadi juga boleh ya, nggak ada masalah. Biar gampang aja ngingatnya gitu ya. Kalau sudah, diklik update password. Nanti ada statusnya di sini password berhasil dirubah gitu ya. Nah, kalau sudah berhasil dirubah, kita kembali lagi ke halaman login. Kita coba login dengan password yang baru tadi. Lalu klik login. Klik lagi. Sorry, kita refresh saja namanya. Ini cancel. Nah, ini kalau sudah sampai ke halaman dashboard seperti ini, tandanya kalian sudah berhasil login. Gimana teman-teman untuk loginnya? Masih ada yang terkendala atau sudah berhasil? Kalau ada kendala boleh diinfokan atau mungkin bisa dibantu teman yang lain ya. Di sini saya bisa lihat nih, di sini ada berapa banyak teman-temannya yang berhasil masuk ya. 1301 itu NIM ini ya, NIM psikologi ya. Ya, oke. Nah, di sini banyak sudah berhasil, ada campur ya. 111 user. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti ada yang belum berhasil login, mungkin bisa tanya sama teman yang udah berhasil login gitu ya. Jadi biar makin kenal lah sesama temannya, apalagi angkatan 2020 2021 kan belum pernah jumpa nih sama temannya nih, mungkin ya. Saya kurang tahu juga karena dari awal mungkin udah terkendala COVID, jadi mungkin bisa, ini salah satu forum diskusi juga buat kalian nanti biar bisa saling mengenal. Oke. Oke, ini ada pertanyaan berapa nih? Oh. Oke. Aman ya. Jadi ini ada halaman dashboard, mungkin di tempat kalian berbeda-beda tampilannya. Ada yang ini my course-nya ada yang tidak, ada yang online user yang muncul, ada yang tidak gitu ya. Nah, jadi ini bisa di-customize. Nanti kalian bisa coba-coba sendiri gitu ya untuk customize-nya ini. Tapi saya akan fokus di bagian yang di sini nih. Ada dua bagian yang saya fokusin. Yang pertama di bagian recently accessed course. Yang kedua ada di course overview. Nah, dua bagian ini yang bisa kalian, yang nanti bakal sering kalian interaksi gitu ya. Yang pertama di recently accessed course ini adalah kelas yang kalian
terakhir kali kalian akses. Nah, ini adalah kayak shortcutnya gitu. Shortcutnya, jadi kalau misalkan kalian terakhir akses mata kuliah apa, nanti kalian bisa klik di sini. Nah, jadi ini shortcut aja sebenarnya. Kemudian yang di bawah di bagian course overview itu adalah seluruh mata kuliah yang teman-teman ikuti. Jadi misalkan di sini ada berapa mata kuliah nih saya punya nih. Nah, di sini kelihatan. Nah, kalau di sini kan hanya satu ya, yang paling terakhir saja. Nah, kalau yang di sini ada semua. Nah, kalian mau masuk kelas yang mana? Misalkan ada tugas gitu ya di kelas, misalkan di sini kelas pelatihan e-learning FKG nih, saya kemarin sebagai student pelatihan gitu ya. Saya tinggal klik nanti muncul gitu. Ya. Itu sekilas saja sih penjelasan mengenai dua blok ini tadi, recently access course dan course overview. Ini bakal jadi sering kalian akses gitu ya. Kemudian, mungkin ada yang kosong ya di kelasnya ya. Nah, ada yang kosong seperti ini atau mungkin ada satu atau dua gitu ya. Jadi saya maunya yang pertama itu kita sama-sama masuk ke kelasnya ini, kelas pelatihan e-learningnya untuk psikologi. Jadi caranya kita klik yang ini, menu samping ini. Nah, kalau sudah muncul, silakan pilih yang site home. Oke, kalau sudah ke bawah, cari nih fakultas psikologi, diklik. Nanti ada muncul di sini, kelas tutorial mahasiswa psikologi. Ya, teman-teman boleh diklik. Nah, ini adalah cara yang sama, teman-teman, kalau misalkan mau masuk atau mendaftar di kelas kuliahnya sesuai dengan KRS-nya tadi. Jadi, teman-teman, saya ulangi caranya. Jadi, dari halaman dashboard, teman-teman bisa klik menu site home yang di samping ini. Site home. Lalu scroll ke bawah. Cari fakultasnya, misalkan fakultas psikologi ini. Lalu nanti nih mahasiswa S1 bisa cek di sini ya, di dalamnya sini ada semester genapnya. Nah, kalau sudah ketemu mata kuliahnya seperti ini, silakan diklik. Nanti teman-teman akan muncul seperti ini. Ini tandanya kalian belum mendaftarkan diri atau enroll ke mata kuliahnya. Jadi yang perlu kalian lakukan hanyalah klik enroll me-nya saja. Jadi kalau misalkan tombol enroll me-nya ini nggak muncul, mungkin bisa diinfokan ke dosennya, bahwasanya ini belum terbuka gitu, jadi kalian nggak bisa gitu ya. Jadi kalau sudah ada tombol enroll me-nya, kalian bisa klik aja di sini enroll me. Nah, otomatis kalian sudah masuk ke mata kuliahnya dan kalian bisa melihat nih apa saja yang sudah dibuat oleh dosennya. Nah, di sini adalah salah satu contoh kelas e-learning yang berisi aktivitas-aktivitas yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Jadi kira-kira tampilannya seperti ini, nanti saya akan jelasin masing-masing ini fungsinya apa dan ini gunanya untuk apa gitu ya. Teman-teman ada yang sudah masuk ke kelas tutorial mahasiswa ini? Boleh diinfokan dulu yang sudah masuk, yang belum. Sudah ya? Oke, saya cek dulu nih. Wah, ya sudah banyak nih. Ada 116 nih yang masuk nih. Oke, nanti kira-kira seperti itu ya caranya kalau kalian mau masuk ke kelasnya. Jadi mungkin sambil mendengarkan mungkin bisa dicoba masuk lagi tadi ke halaman ininya ya, site home. Kemudian di psikologi, lalu coba cek di S1 psikologinya di semester genapnya. Nah ini, coba kalian cari nih, ini kelas-kelas kalian punya ya. Nah, nanti harus tahu ya, sesuaikan dengan KRS-nya. Kalian masuk di kelas yang mana nih? Ini kan ada nih kayak kelas pemetaan analisis masalah lingkungan dan komunitas, tuh ada yang 2019B, ada 2019C. Nah, kalian masuk sesuai kelasnya nih. Ya, nanti ini yang diharapkan Bapak Ibu dosennya tadi ada Ibu Rahmi, mungkin nanti bisa dijelasin mekanismenya gimana kalian pilih kelasnya, jangan sampai salah gitu ya. Mungkin bisa di sambil jalan kalian enroll sendiri di sini ya, di kelas-kelas kalian nih. Sesuaikan sama kelasnya yang mana.
Nah, kalau sudah ya ini kita akan jelasin terkait dengan fitur-fiturnya. Nah, kira-kira nanti kalau misalkan dosen mengisi mata kuliahnya, kalian bakal ketemu fitur yang seperti apa, kemudian hasilnya apa yang harus kalian lakukan. Nah, ini kan kita nih udah entah kemana-mana nih ya. Jadi mau masuk kelas yang tadi pun bingung nih kemana nih. Mana kelas yang tutorial tadi. Nah, kalian bisa langsung aja klik dari dashboard tadi. Dari dashboard, kalau udah bingung, udah sampai mana, bingung linknya baliknya lagi nggak tahu yang mana. Nah, ini di recently access course kelihatan. Ini kalian terakhir akses kelas tutorial mahasiswa psikologinya. Di sini juga kelihatan. Nah, ini. Kalau kalau gitu udah tinggal kita masuk aja, kita klik aja lagi. Sudah kita berhasil masuk, bisa kita akses informasi yang ada di dalamnya. Nggak perlu daftar lagi, karena daftarnya udah tadi yang terakhir. Itu yang pertama. Oke, nah di sini ya. Aman ya, tadi sudah ada 100-an lebih nih mahasiswanya di sini. Jadi kalian bisa perhatikan di sini ada beberapa fitur yang ini sudah saya buatkan namanya. Jadi bisa dapat gambaran lah teman-teman, di sini bisa dapat gambaran. Kira-kira fitur yang kalau ikonnya seperti ini fungsinya untuk apa? Ya, ada seperti ini untuk apa? Oke, saya jelasin ya satu persatu ya. Jadi kira-kira nanti tampilannya bakal seperti ini. Yang paling sederhana. Jadi tergantung dosennya, nanti mungkin ada yang ngasih instruksinya jelas. Kalau di sini kan ini deskripsinya singkat saja, saya buat satu paragraf kecil gitu ya. Kalau mungkin dosennya nanti ada buat instruksi yang seperti apa, itu harus kalian ikuti. Mungkin tiap-tiap dosen berbeda gitu ya. Kemudian di setiap ini ada pembatasnya, satu blok gitu ya. Saya bilang satu blok, kemudian satu blok. Nah, ini adalah satu section biasanya dibuat untuk penanda pertemuan ataupun topiknya. Kalau di sini saya mungkin saya bilang di sini adalah pertemuan satu kita bahas mengenai virtual classroom. Pertemuan kedua kita bahas mengenai resource file and folder, ketiga aktivitas, empat survei dan seterusnya. Gitu. Nah, di dalam masing-masing pertemuan atau blok ini terdapat namanya aktivitas. Jadi aktivitas ini bisa sama, bisa beda gitu ya. Jadi beberapa aktivitas inilah yang harus teman-teman ikuti selama masa perkuliahan. Mungkin kalau selama ini ya pakai Zoom kan hanya mendengarkan gitu ya. Begitu ada instruksi buat tugas atau buat kuis gitu, baru teman-teman kerjakan secara manual. Atau mungkin yang pakai Google Classroom, kelihatan di situ kan, oh dosennya ada posting tugas, kita kerjakan tugasnya. Kemudian ada posting polling, misalkan ada mungkin survei gitu ya. Nah, sama konsepnya. Kalau yang biasa pakai Google Classroom, konsep e-learning ini sebenarnya sama. Bedanya tadi yang dibilang sama Pak Eka, kalau Google Classroom itu nggak bisa dimonitoring oleh universitas. Makanya kementerian menganggap USU itu kayak nggak ada kegiatan belajarnya. Karena apa? Dia datanya tidak sentral dan tidak dapat dimonitoring. Gitu. Tapi kalau e-learning USU ini, datanya itu ada sentral, ada di kita, ada di lokal gitu. Dan ini bisa dicek oleh pimpinan-pimpinan, mulai Pak WD1 tadi, Pak WD1 bisa ngecek apa yang udah dilakukan dosen-dosen dan mahasiswanya di sini, kegiatan-kegiatannya. Nah, bisa dijadikan laporan juga, bahwasanya oh sudah ada di sini ternyata kelasnya, gitu ya kira-kira. Oke, nah kalau ada yang mau, ini saya ingatkan lagi, kalau misalkan ada yang mau tanya langsung aja via chat, jangan usah tunggu terakhir gitu aja lah. Jadi biar lebih enak aja gitu. Jadi bisa langsung saya jawab dan nggak lupa gitu ya. Oke, saya akan jelasin dari atas ke bawah nih beberapa fitur-fitur yang mungkin akan teman-teman jumpai. Yang pertama di sini nih, kalau kalian punya icon seperti ini, kelihatan icon seperti ini yang kayak obrolan gitu ya. Fitur ini digunakan, saya zoom dulu. Fitur ini digunakan untuk dosen memberikan pengumuman dan ataupun untuk diskusi salah satu materi gitu ya. Jadi teman-teman di sini nanti mungkin komtingnya akan lebih apa namanya,
kerjanya lebih ringan. Karena apa? Kayak misalkan link Zoom ataupun link-link tugas atau segala macam itu nggak perlu diinfokan lagi di grup chat gitu, tapi semuanya sudah terposting di e-learningnya. Nah, harapan dosennya adalah adik-adik mahasiswa aktif gitu, ngecek e-learningnya gitu. Walaupun di sini ada notifikasi ya, notifikasi dikirimkan melalui email. Jadi kalau misalkan di profil mahasiswa emailnya invalid atau nggak aktif gitu ya, jadi nggak dapat juga informasinya. Makanya mahasiswa minimal harus ngecek deh ya, e-learningnya itu pagi gitu ya, pagi mau kelas pagi ataupun nanti tengah hari, sehari minimal 3 kali aja. Mudah-mudahan sih informasinya nggak akan ada yang miss gitu ya. Nah, jadi di sini ada forum diskusi, nanti di sini ada namanya, ini yang warna hijau, semua nanti warna hijau. Nah, ini yang bisa kalian klik gitu ya. Nah, ini masih pengumuman aja, nggak ada diskusinya. Kemudian, nah ini yang paling fitur kedua yang bakal kalian sering jumpai adalah untuk ngisi absen. Nah, jadi jangan sampai salah nih ya, jangan sampai salah untuk ngisi absennya. Jadi mungkin boleh diperhatikan di sini ada yang dicentang di sebelah kanan. Jadi di bagian centangan ini sebenarnya ini bukan menyelesaikan, bukan kalau misalkan ngabsen kalian kan, bukan ini, jangan yang ini, jangan salah. Yang dicentang seperti ini adalah penanda bahwasanya kalian itu sudah menyelesaikan aktivitas yang ini. Jadi daftar hadir sudah dicentang, kemudian kalian classroom sudah dicentang gitu ya. Ini hanya penanda seperti bookmark gitu ya. Jadi saya coba buka. Kalau di dashboard kalian di mata kuliahnya, nah ini ada 0% complete gitu ya. Berarti kalian belum menyelesaikan apapun dari aktivitas yang diberikan dosen. Nah, jadi centangan tadi yang di dalam kelasnya itu berfungsi untuk progres. Kalian ini sudah berapa persen ikuti perkuliahannya gitu. Progres ini bisa dilihat oleh dosen. Nah, itu tadi yang dibilang Pak Eka ya. Nah, jadi kita dosen-dosennya, kemudian Bapak Ibu WD1-nya gitu ya, universitas bisa monitoring. Oh, mahasiswanya aktif nih, sudah 76% misalkan di sini udah 76% dia ngikuti perkuliahannya gitu. Kenapa belum 100? Jadi kan bisa jadi pertanyaan gitu. Jadi masih 0%, ini masih 0%. Nah, jadi teman-teman bisa centang itu tadi yang di sini. Ini kalau misalkan saya centang ini seharusnya di halaman dashboard persentasenya berubah. Nah, ini sudah jadi 7% gitu ya. Nah, persentasenya ini tergantung oleh jumlah aktivitas yang dibuat dosen di dalam kelasnya. Nanti ini otomatis dikalkulasi oleh sistemnya. Oke ya, ini jangan sampai salah ya. Ini hanya mengingatkan saja bahwasanya ini bukan kalau kalian ngabsen centang ini jangan gitu. Ini hanya untuk completion-nya, untuk biar bisa kalian dapat progresnya sudah selesai atau belum. Nah, terus gimana Pak cara untuk mengabsennya gitu ya? Nah, caranya kalian klik ini namanya. Jadi setiap aktivitas di sini diklik dulu. Kemudian di sini karena belum ada pertemuannya, jadi kita belum kelihatan ya. Oke, ini saya coba dulu buat pertemuan. Jadi teman-teman bisa coba absen, bentar ya. Buat dulu pertemuan untuk hari ini, untuk biar bisa kita absen jam 10. Oke, sudah berhasil saya buat ya. Jadi kalau kita refresh halaman ini tadi, nah ini akan ada muncul nih. Kalian bisa lihat di sini untuk mengisi absen. Ini jam tanggal 28 ya hari ini. Kemudian yang kalian mahasiswa harus perhatikan adalah jamnya. Nah, di sini kalian harus perhatikan jamnya, jangan sampai
kelewatan gitu. Kalau kelewatan nanti nggak akan bisa ngabsen. Jadi kalau misalkan sudah muncul nih class session-nya, ini pertemuannya, teman-teman bisa klik submit attendance, lalu dipilih yang present ya. Present itu hadir ya, jangan yang absen gitu. Walaupun kita bilangnya absen, kalau absen yang seperti ini bahasa Inggris kan artinya tidak hadir gitu. Kita pilih yang present. Kalau sudah, kita klik save change. Nah, nanti ada muncul your attendance has been recorded katanya, dan statusnya kita di sini present, kemudian ada poinnya 2 gitu ya, self remarks-nya. Nah, ini tandanya kita sudah absen gitu ya, sudah mengikuti absensi. Jadi nanti dosennya bisa melihat kira-kira mahasiswanya hadir atau enggak gitu. Jadi ini jangan sampai lupa kelihatan. Kalau misalkan teman-teman cek di sini klik yang all, nah nanti kelihatan nih ada beberapa pertemuan yang sudah di-set oleh dosennya. Ini jangan sampai salah. Oke, ya, jangan sampai salah ya. Nanti di sini ini kan tadi jam 10 nih. Nah, ke depannya ini mungkin ada yang jam 2 sampai jam 4 gitu ya. Jadi jangan sampai salah. Oke, ini untuk absensi kira-kira tugas teman-teman tadi cuma saya rekap lagi ulang. Tugas teman-teman kalau jumpa yang fitur absensi seperti ini adalah klik namanya. Kemudian ditengok apakah ada sesi yang sedang dibuka atau absen yang boleh diisi. Kalau sudah tadi klik yang submit attendance, lalu pilih kehadirannya present, sehingga nanti akan muncul seperti ini statusnya. Oke, nah, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanya teman-teman untuk absensinya? Ada kira-kira untuk absensi sudah jelas atau gimana? Oke, sebelum kita lanjut ke fitur berikutnya, bisa diikuti ya, teman-teman, bisa diikuti. Ada pertanyaan nggak? Bisa ya. Nah, oke, kalau sudah, oke bisa, siap, mantap. Ya, karena anak psikologi gercep semua, gercep. Oke, nah kita balik lagi. Jadi itu tadi daftar hadir ya. Kemudian kita akan masuk ke fitur selanjutnya yaitu untuk virtual classroom. Nah, jadi mungkin teman-teman di sini ada yang sering pakai Zoom gitu ya, ada mungkin pakai Google Meet kelasnya. Nah, nanti di dalam sini ini tergantung dosen. Kalau nanti kalian nampak seperti ini yang pakai Google Meet, tandanya kalian kuliah melalui Google Meet. Kalau yang kayak gini, tandanya pakai Zoom. Nah, ini sangat simpel ya, sama seperti yang tadi. Kalian cukup klik saja. Kalau misalkan Google Meet, nanti kalian silakan join dengan klik enter room-nya. Ini. Nah, nanti dia akan otomatis mengarahkan kalian ke halaman Google Meet-nya. Ya, tinggal join lah. Karena saya nggak jelasin lebih dalam ya mengenai Google Meet. Ya, mungkin kalian sudah lebih familiar dengan Google Meet. Jadi intinya adalah apapun yang sudah dibuat oleh dosen di dalam kelas e-learning ini, teman-teman bisa klik dia, kemudian bisa ikutin saja di sini. Misalkan enter the room. Nah, kalian tinggal masuk aja ke kelasnya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Adisti Ayu Hafizah. Kalau yang tanda tanya itu artinya apa? Oke, yang di absensi ya, tanda tanya yang di absensi gitu ya. Kita balik lagi. Ini ada pertanyaan dari Adisti untuk di absensi. Nah, ini yang tanda tanya ya, Adisti ya. Nah, ini tanda tanya ini artinya statusnya belum diketahui ini. Belum ada kalian lah, belum ada kalian isi gitu ya. Kenapa? Ini masih tanggal 4 Februari. Dia baru akan buka nanti untuk absensi itu di tanggal 4. Jadi ini karena masih kecepatan nih tanggal 28 Januari ya, statusnya masih tanda tanya. Itu ya. Atau saya salah tanggap yang maksudnya tanda tanya ini? Gimana? Adisti?
Aman ya, Adisti ya. Kalau jadi ini ya, kalau tanda tanya ini tandanya dia belum di set. Belum ada set, kalian belum isi absen. Kalau yang tadi present ini kalian sudah isi absen. Nah, ini belum bisa diisi kenapa? Karena belum waktunya. Jadi kalian harus perhatikan di sini waktunya. Jangan sampai terlalu cepat juga nggak bagus dan terlalu terlambat juga nggak bagus. Oke. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Sri Wahyuni Ningsi. Kalau nama kita berbeda di e-learning dan di portal kurang satu huruf, gimana Pak cara mengubahnya? Oke. Nah, jadi kan nama di e-learning ini kita tarik dari nama portal gitu ya. Nama portal. Jadi kalau misalkan kalau di e-learning bisa diperbaiki, tapi portal harus diperbaiki juga. Kenapa? Nanti kalau portalnya salah, bisa jadi di ijazah nanti salah gitu. Nah, kalau untuk masalah ini kayak mana? Nah, kalian harus datang ke PPT yang di Biro lantai 1 buat permohonan untuk mengubah nama di portalnya. Ya. Jadi kalau yang kayak gini-gini nih, kalau teman-teman ada kesalahan data gitu ya. Nah, mungkin salah datanya ini waktu kalian prarek mungkin. Kalau portalnya salah itu pasti pas prarek salah itu. Nah, ini kalian bisa datang ke PPT buat permohonan untuk ubah data untuk nama yang asli siapa. Nah, dilampirkan aja nama yang aslinya itu KTP atau mungkin akte lahir dan sebagainya. Karena kalau misalkan portal nanti ini salah, bisa jadi nanti pas ijazah kalian bisa salah. Jadi kalau untuk data-data gini, sekiranya ada yang memang kesalahan, segera dilaporkan saja ke biro ya di PPT lantai 1 gitu, biar bisa dibantu. Oke, Sri Wayuni, boleh ya. Oh, portal sudah diperbaiki, e-learning yang masih salah. Oke, nggak apa-apa, kita perbaiki. Nah, ini namanya salah, nanti bisa di chat ya, Sri Wahyuni ke tadi ada Ibu Siti Mumtazah, tadi ada chat di atas itu. Boleh di DM aja, nanti biar bisa dicatat dulu namanya. Nanti kita perbaiki pelan-pelan di belakang. Oke ya, Sri Wahyuni ya. Teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan boleh langsung di ini aja. Oke, nah. Tadi daftar hadir sudah, kemudian tadi ini untuk virtual classroom-nya sama. Ini kalian bisa klik, kalau Google Meet-nya diklik, kemudian kalau di Zoom ini kalau kalian klik nanti dia akan otomatis buka Zoom apps-nya. Karena di sini hanya link ya. Jadi ini mempermudah juga counting-nya. Counting-nya nggak perlu cari capek-capek lagi nyari, nanya sama dosennya, Pak, Bu, Zoom meetingnya mana ya linknya gitu, atau Google Classroom-nya Zoom meetingnya mana gitu linknya. Jadi semua nanti akan diposting oleh si dosen di sini ya. Jadi semua ada di e-learning. Nah, e-learning inilah portal kita gitu. Portal kita untuk berinteraksi dengan dosen. Jadi kalau dosennya belum ada ngisi, misalkan pertemuan besok misalkan ada pertemuan tapi belum ada isinya di sini. Ya mungkin belum diisi dosennya, tapi kalau misalkan sampai besok pun belum ada isinya, mungkin bisa ditanyakan oleh ke dosennya. Ya, mungkin ditanyakan oleh ke dosennya. Bu, ini memang belum ada pertemuan atau gimana? Nanti countingnya lah bisa mengingatkan dosennya ataupun mungkin bertanya. Gitu. Apakah dosennya memang berhalangan hadir di harinya dan minta ganti kelas atau gimana? Nah, itu diinfokan nanti. Tapi ini kalau misalkan sudah diisi, kira-kira nanti akan muncul seperti ini fitur-fiturnya. Nah, inilah yang harus diikuti. Kemudian untuk daftar hadir dan virtual classroom ini mungkin akan cuma satu kali aja. Hanya ada satu di atas ini. Nah, itu fungsinya biar bisa dipakai berulang kali di setiap pertemuan. Biar lebih simpel. Oke. Kemudian di bawah ini ada fitur yang namanya resource file dan folder. Nah, ini gunanya adalah untuk Bapak Ibu dosen men-share bahan kuliah kepada teman-teman semua ya. Jadi di sini ada beberapa tipe untuk membagikan bahan ajar. Mungkin selama ini kalau misalkan kuliah dari Zoom gitu kan, kalian Pak boleh share ininya nggak Pak, apa namanya PPT-nya atau gimana gitu.
kan biasa di-share di grup chat, di chat Zoom-nya gitu ya. Nah, nanti dosennya cukup posting aja, dan ini available sampai kuliahnya berakhir, ini masih available. Jadi kalian mau mendownload ini tengah malam, mau dini hari jam 3 pagi gitu ya, atau ada yang belum tidur gitu, insomnia, nah, kalian bisa download aja, bisa baca-baca gitu. Jadi aktivitas-aktivitas yang di sini selama tidak disetkan waktu oleh dosennya, teman-teman masih bisa akses. Kayak yang tadi Pak Eka bilang, mungkin tidak se-strict yang di Fasilkom gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di-openkan terus sama dosennya, ya kalian bisa akses gitu. Kalau di FIB itu ada salah satu dosen, dia buat satu, misalkan pertemuan ini seperti ini, dia openkan selama 1 minggu. Jadi dia nggak memaksa mahasiswanya mesti di jadwalnya itu ngakses, tapi dia openkan selama 1 minggu. Kalaupun sudah 1 minggu tapi belum diakses oleh mahasiswanya, berarti ada kemungkinan mahasiswanya memang tidak aktif di minggu itu. Kenapa tidak diakses gitu ya? Nah, jadi biar di sini pun dosennya mengharapkan mahasiswanya juga lebih aktif, karena sudah dibuat dosennya, seharusnya sudah diikuti saja oleh mahasiswanya. Oke, ini bertanya ya, ada dari Naomi Indria. Apakah kita join manual ke virtual classroom tanpa melalui itu tidak terekam ya Pak aktivitasnya? Apakah memang harus join Zoom melalui e-learning Pak? Iya. Jadi aktivitas kalian di sini diterekam semua. Kalian ngeklik apa, kalian ngabsen apa gitu kan. Ini terekam. Walaupun kalian dapat link Zoom-nya ataupun link Google Meet-nya, begitu kalian masuk sana ya mungkin masuk di perkuliahan gitu. Masuk di Zoom meeting-nya. Tapi di sini status kalian kosong, nggak ada aktivitas di e-learning-nya. Jadi ini nggak akan bisa ditengok sama dosennya. Jadi ya kalau sudah dibuat di sini ya masuk aja gitu. Nggak ada gunanya juga kita dapat linknya, tapi jadi karena tadi yang dibilang Pak Eka juga ya. Jadi bisa saja nanti link ini baru bisa diakses kalau kalian sudah ngisi daftar hadir. Nah, kalau kalian dapat linknya tapi nggak kalian isi daftar hadirnya, ya sama aja, dosennya akan menganggap kalian tuh nggak hadir walaupun ada muka kalian di sini di Zoom meetingnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin ya, walaupun di sini sifatnya kayak link gitu, kayak misalkan ke Google Meet ini kan nggak ada linknya ini. Kalian harus klik enter room-nya. Tapi kalau Zoom itu mungkin masih bisa link lah gitu ya. Tapi sebisa mungkin ya tengok dari sini. Biar kalian tercatat juga hadirnya itu aktivitas kalian itu di dalam e-learning ini apa, berapa. Karena kalau kita cek di sini, dosen bisa cek ini loh. Jadi namanya misalkan ini Amani, dia kapan terakhir ngakses? Nah, dosen bisa ngecek di sini. 10 menit yang lalu gitu. Ini kelihatan. Ini dosen bisa ngeliat kayak gini juga ya, Dek ya. Jadi sebisa mungkin ya jangan ya kalau bisa sih melalui e-learning. Jadi dosennya pun bisa track, oh ternyata mahasiswaku ini memang akses dari e-learning nih, ketahuan dia aktif atau tidak. Oke, itu ya, ini 253 nih, nanti teman-teman bisa cek, coba-coba aja ya. Kemudian di sini ada dari Novia Maharani Firdaus, ini mana 2021 nih. Nah, ini ada salah join nih, nah, ini tadi ya. Jadi kalau seandainya kalian itu udah keburu terenroll gitu ya, tapi salah kelas ternyata. Terus gimana cara unenroll-nya? Gampang. Jadi teman-teman kalau misalkan nanti udah tahu salah kelas, ini ada nih, ada klik unenroll me gitu ya. Jadi ini otomatis kalian nanti teman-teman akan keluar gitu, dari kelasnya yang salah tadi. Oke ya. Jadi kalau bisa jangan salah. Kalau ada yang salah nggak apa-apa juga, tapi Anda bisa masuk di sini. Unenroll me. Dan ini kalau bisa jangan ya. Nanti kalau misalkan udah di pertengahan semester kalian baru gini, nanti
nggak ke-track semua data kalian pertemuan-pertemuan sebelumnya, entah ujian, entah kuis gitu, nanti jadi hilang gitu. Makanya sebelum perkuliahan ini masih ada beberapa minggu lagi sampai tanggal 7, bisa mungkin sudah masuklah ke kelas yang aslinya gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan terkait enrollment? Oke, ini izin bertanya Pak, ini dari Putri Ayu. Notifikasi masuk email. Email yang dibuka itu harus student USU, bukan Gmail atau sejenisnya. Enggak harus email USU. Jadi di e-learning USU ini support emailnya Gmail ataupun paling nggak Gmail lah. Kalau Yahoo nanti takutnya nggak masuk spam. Nah, teman-teman bisa edit nih emailnya dari sini, dari halaman profil. Kemudian klik edit profilnya. Nah, ini di emailnya. Boleh diganti ya. Ini kalau misalkan teman-teman biar apa namanya? Biar nanti dapat notifikasi-notifikasi kelasnya, ini harus diganti dulu dengan yang aktif. Ya, dengan email teman-teman. Kalau sudah, nah ini bisa ganti foto juga. Silakan diklik update profilnya. Gitu ya. Jadi nggak wajib email USU. Jadi kalau teman-teman belum ada email USU-nya nggak apa-apa, pakai Gmail yang pribadi juga boleh. Nah, jadi nggak ada kewajiban harus pakai email USU. Tapi kalau kalian mau buat email USU boleh, nanti ke PPT juga request-nya. Kenapa email USU bisa digunakan untuk apa namanya, banyaklah fungsinya kalau udah pakai email USU itu, gitu ya. Oke, Putri. Nah, kita lanjut ya. Kalau jadi ini untuk resource file dan folder. Jadi kalau misalkan kalian ketemu salah satu dari ini, kalau yang bentuknya seperti ini ya, kalau misalkan ikonnya seperti PDF ini, berarti Bapak Ibunya nge-share filenya secara langsung. Nah, kalau kalian klik ini, dia otomatis akan mendownload. Tapi karena ini PDF, dia akan buka di halaman browsernya. Teringat saya di psikologi untuk angkatan 21 MKWK ada pada pakai e-learning. MKWK di psikologi. Psikologi ada MKWK ya? Ya, mungkin bisa diinfokan saya. Ada ya. Jadi mungkin oke. Nah, ada ya. Berarti beberapa mungkin sudah menggunakan e-learning yang angkatan 2021 nih, MKWK. Nah, nanti kalau jumpa seperti ini, oke, ada yang agama tapi cuma isi absen aja Pak kemarin. Iya, itu tergantung dosennya, benar. Jadi mungkin ada dosennya cuma ngambil absen aja dari situ, ya. Nggak apa-apa ya, kalian ikuti saja dosennya. Ada yang dosennya ngisi bahan di situ, gitu ya. Makanya tadi saya bilang, ini adalah contoh standar, tapi nanti setiap dosen bakal berbeda-beda isinya. Nah, jadi kalau ketemu, makanya saya jelasin tadi kalau ada jumpa icon yang seperti ini nih, fungsinya untuk apa, ini untuk apa gitu ya. Nah, ini tadi untuk file langsung download. Kemudian kalau gini nih, satu folder nih. Ini satu folder berarti dosennya ngasih banyak file di dalamnya. Kalau kita klik, nah di sini ada beberapa file yang bisa teman-teman download nih, satu filenya. Jadi kalau misalkan dosennya ada ngasih bahan bacaan, ya kalian download saja gitu. Nah, ini fungsinya untuk file dan folder. Kemudian bisa jadi dosennya ngasih link URL, misalkan mereka punya bahan di Google Drive gitu ya. Mungkin nggak mau dimasukin ke e-learning, diupload manual satu-satu. Jadi dosen bisa juga share URL Google Drive-nya melalui sini. Ya, jadi di sini nanti interaksinya semua sentralnya di sini. Jadi diharapkan dengan keaktifan teman-teman di sini dan dosennya juga di sini bisa mengurangi adanya miskomunikasi tadi. Ya misalkan kayak link Zoom lah tadi gitu kita bilang ya. Mungkin ada dari komtingnya dapat link Zoom, kemudian dimasukin di grup chat. Kemudian ya mungkin kalian aktif di grup chatnya gitu ya. Kan itu kadang kan link Zoom-nya malah jadi tenggelam tuh chatnya. Udah sampai kadang scroll pun udah sampai capek gitu ya. Nah, kalau di sini kalian bisa akses gitu ya tanpa harus kehilangan informasinya. Atau mungkin ya
kelas kalian sudah banyak nih. Kemudian masing-masing kelas punya link Zoom gitu ya. Nanti bingung ini link Zoom kelas yang mana. Kadang gitu ya. Kalau kendala kami di fakultas gitu ya. Saking banyaknya link Zoom gitu kita nggak tahu ini link Zoom kelas yang mana gitu. Nah dengan adanya di e-learning ini kan kelihatan, maksudnya oh ini link Zoom-nya untuk kelas yang misalkan kelas tutorial gitu. Jadi teman-teman kalau bisa dengan menggunakan e-learning ini diharapkan ya itu tadi segala macam informasi menjadi accessible ke semuanya, sama rata semuanya, dan meminimalisir adanya teman-teman yang tidak dapat informasi. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di sini ada resource file dan folder. Nah, teman-teman bisa klik-klik semua yang ada di sini untuk bahan ajar, kemudian segala macamnya di sini. Oke, kemudian di sini ada aktivitas lainnya. Jadi selain yang tadi untuk share bahan ajar oleh dosen, ada beberapa fitur aktivitas nih yang mungkin agak sedikit berbeda dengan yang sudah biasa kalian lakukan, gitu ya. Jadi kalau yang biasa menggunakan GCR, Google Classroom, di sini juga bisa untuk mengumpul tugasnya. Jadi kalau kita klik, kalau misalkan ketemu icon yang gini nih, ada dokumen, kemudian ada gambar tangan, itu fungsinya untuk tugas yang dibuat oleh dosennya. Kalau kita klik di sini, nah ini adalah halamannya. Jadi di sini adalah instruksinya. Ya, kalian bisa baca instruksi tugasnya apa kira-kira gitu. Nah, gitu. Misalkan di sini buat makalah gitu ya. Kemudian di sini ada submission status. Nah, teman-teman bisa cek di sini kira-kira status submission saya udah sampai mana gitu ya. Dan ini bisa dicek sama dosennya. Ini statusnya berarti belum ada, teman-teman belum ngumpul tugasnya. Kemudian grading statusnya ini belum ada, berarti belum dinilai oleh si dosennya. Kemudian teman-teman bisa lihat juga di sini kapan terakhir kali bisa ngumpul tugas gitu. Ini tugasnya bisa dikumpul sampai tanggal 31 Januari ya, jam 12 siang. Oke, nah di sini ada time remaining, berarti ada berapa sisa waktu untuk teman-teman bisa ngumpul tugasnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada dapat yang seperti ini, tugas, teman-teman bisa klik add submission-nya. Kemudian dia akan minta file dokumen ini yang harus di-upload gitu ya. Kita klik, kita upload, kita cari filenya. Misalkan ini tugasnya ya, tugas makalahnya tadi. Teman-teman bisa klik yang di bawah. Save. Lalu di save sekali lagi. Nah, jadi pastikan status teman-teman di sini submit for grading ya, tandanya teman-teman sudah berhasil sudah submit tugasnya. Nah, ini bisa dilihat oleh si dosen. Jadi dosen nanti bisa dapat rekapan berapa mahasiswa yang jumlah yang sudah mengupload, berapa yang belum mengupload tugasnya. Nah, ini kalian kelihatan nih tanggal modified tugas kalian itu tanggal berapa, dan ini tugasnya. Jadi ini menjawab mungkin kekhawatiran beberapa teman-teman yang mungkin masih ngumpul tugasnya melalui email, ya. Jadi bisa menjawab kekhawatirannya ya. Jadi di sini dengan adanya kayak gini kelihatan nih, oh ternyata tugas saya sudah diupload di jam segini, itu sudah aman lah gitu ya. Kalau email kan kadang kita bingung gitu ya, ini tugas sudah diterima atau belum sama dosen, masuk spam atau enggak ya. Nah, mungkin itu jadi salah satu keresahan juga bagi teman-teman gitu ya. Tugasnya sudah masuk email atau belum, atau masuk spam gitu ya. Tapi dengan pakai e-learning, jadi teman-teman bisa pastikan bahwasanya tugasnya itu sudah dikumpul. Nah, ini bisa dilihat oleh dosennya. Meskipun kalau sudah dikasihnya nilai, ini kan belum not graded ya, graded statusnya. Teman-teman bisa langsung lihat nanti di sini berapa nilai yang dari tugas teman-teman. Oke, nah ini tadi adalah fitur untuk tugas. Sampai sini ada yang mau bertanya untuk tugasnya? Teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Tersebut ya, aman ya? Oke, ini boleh diulangi. Nah,
Jadi kalau teman-teman punya ada di sini di kelasnya nanti ada fitur seperti ini. Ini teman-teman klik, kemudian teman-teman bisa misalkan ini saya remove dulu sebelumnya. Jadi teman-teman bisa edit submission-nya. Tadi kalau ini karena sudah kita pernah submit jawabannya, jadi tombolnya masih edit submission. Tapi kalau belum tadi kita ada tombolnya namanya add submission gitu ya. Lalu kita pilih misalkan tugasnya tadi, kita bisa drag and drop langsung. Lalu kita save. Nah ini jadi kita tandanya sudah mengupload tugasnya di sini. Submit for grading, kemudian filenya ada kelihatan di jam berapa kalian pull ini. Mungkin itu aja. Kalau tugasnya mahasiswa sebenarnya hanya ngikutin aja, tinggal klik-klik sedikit sudah bisa. Cuman saya mau memastikan bahwasanya teman-teman harus cek juga di sini. Di sini ada due date-nya. Kalau bisa jangan lebih dari ini. Ini harus harus diperhatikan. Jadi teman-teman ketika berinteraksi dengan sistem, teman-teman perhatikan yang namanya waktu. Dan sebisa mungkin jangan mengupload di akhir-akhir waktu ya. Jangan, kalau misalkan di sini jam 12 katanya gitu, jangan jam 11.59 nguploadnya. Karena kita kadang nggak tahu nih, kendala teknis itu ada aja. Bisa jadi nanti jam 11.59 habis kuota gitu ya, ternyata jadi nggak terkumpul tugasnya. Jadi kalau teman-teman berinteraksi dengan sistem, sebisa mungkin perhatikan yang ada misalkan waktu-waktu seperti ini. Jangan sampai terlambat ataupun last minute. Karena kita nggak bisa prediksi ada kendala teknis. Kendala teknis ini bisa dua ya, kendala teknis di server ataupun kendala teknis di klien. Klien itu misalkan kalian kayak tadi kuotanya habis atau mungkin tiba-tiba hilang sinyal gitu, kita nggak bisa prediksi yang seperti itu. Oke, ini tadi ada pertanyaan lagi, kalau salah memberikan file tapi terlanjur di save bisa diperbaiki Pak? Bisa. Jadi di sini ada tombol edit submission. Jadi teman-teman bisa klik, misalkan ini tadi salah gitu ya, klik aja kemudian delete, lalu klik OK. Nah, kalian bisa pilih file yang baru misalkan. Misalkan file yang baru. Oh, nah ini nggak bisa dia. Kenapa? Kita ngumpulin file PowerPoint, sementara yang diminta tugasnya itu PDF gitu ya. Jadi kita harus cari file PDF-nya. Yang lain kayak capek-capek gitu. Oke, nah kalau sudah kita klik Save Change. Kayak Nah ini jadi udah berubah ya, Rezi Alfian ya. Jadi kalau mau edit tugasnya misalkan salah, klik aja edit submission. Tapi kalau ini tidak muncul edit submission-nya, berarti dosennya nggak menerima perbaikan gitu. Itu hati-hati, harus hati-hati ya. Jadi ini kalau ada edit submission berarti masih bisa diedit jawabannya. Oke, ada lagi pertanyaan terkait dengan fitur tugas? Ini lumayan nih, banyak nih. Ada teman-teman untuk fitur tugas? Oke. Nah, kalau ada kita lanjut ya. Ini ada fitur quiz, tapi ini nanti terakhir saja. Saya akan bahas mengenai fitur diskusi. Nah, teman-teman kalau di e-learning ini bisa juga melakukan diskusi. Jadi mungkin selama ini kalian ada sesuatu yang belum paham gitu ya, atau mungkin ada yang mau didiskusikan baik dengan dosennya ataupun dengan sesama teman gitu ya. Nah, kalau via chat gitu kan kadang kita di grup gitu ya, kita chat gitu kan. Kalau sudah terlalu panjang diskusinya kan mungkin agak susah mencari apa tadi yang udah dibahas ya gitu ya. Nah, di e-learning ada fitur untuk diskusi di sini. Jadi teman-teman bisa posting, kalau teman-teman sering, konsepnya sama seperti sosial media ya. Ini saya contohkan, kita klik. Nah, teman-teman bisa buat postingan. Kira-kira kalau teman-teman mau nanya apa gitu, atau mau diskusi tentang apa.
Ini teman-teman buat topiknya, misalkan ini saya buat ya, saya bingung. Oke, mental health, misalkan saya topiknya. Jadi misalkan dosen ataupun salah satu teman kalian membuat postingan seperti ini, saya post. Nah, mungkin teman-teman yang lagi buka e-learningnya boleh diklik di sini di mental health-nya. Teman-teman bisa kasih komentar. Coba, saya mau lihat nih. Kira-kira teman-teman ada ngasih komentar nggak? Ini last postnya masih saya nih. Nah, boleh dicoba teman-teman yang lagi buka e-learningnya. Ini diskusinya ya. Diskusinya melalui tentang mental health nih. Teman-teman boleh coba. Ini masih kosong, belum ada yang komentar. Itu pun. Ya, ini udah ada beberapa nih komentar nih, udah ada 5 reply, 6. Nah, ini bisa dilihat. Nanti Bapak Ibu dosennya bisa ngelihat nih, oh ternyata anak-anaknya ada nih aktif gitu ya. Bapak Ibu dosen bisa nengok nih siapa yang mengkomentari nih. Misalkan Nelly Rotua Marita, ternyata aktif nih ngasih komentar di postingannya gitu ya. Tengok jamnya jam 11.18 gitu ya. Kelihatan. Jadi teman-teman bisa gunakan fitur ini tadi untuk diskusi satu sama lain, atau mungkin Bapak Ibu dosennya mau ngasih sebuah topik untuk teman-teman diskusikan, bisa melalui sini. Nah, ini bisa dicek ya. Jadi dosennya bisa melihat teman-teman ini keaktifannya dari sini, bisa dinilai. Ya, jadi misalkan ini saya mau komen misalkan di mana ya, lingkungan tentunya sangat berpengaruh oleh Cinelli ini. Misalkan saya mau komentari punya Cinelli ini. Oke. Jadi saya bisa tanya lagi, misalkan saya ini, nah ini saya ini mengomentari punya Cinelli. Jadi kelihatan di sini. Salah satunya lingkungan ya, kondisi kesehatan mental ya, salah satunya lingkungan. Oke, kira-kira seperti itu untuk penggunaan fitur diskusinya. Jadi bisa kelihatan di sini. Saya bisa juga cari misalkan siapa sih yang bahas dengan lingkungan gitu kira-kira. Oh, jalan. Pergi jalan dia. Saya pergi. Nah, jadi kelihatan ya, Bapak Ibu dosennya bisa ngecek di sini. Dipengaruhi oleh diri sendiri. Mantap jawabannya. Oke, ini bisa kelihatan, nanti Bapak Ibunya bisa pakai ini untuk diskusi ya, kalau misalkan ada kasus ya. Nah, kalau kasus itu kayak di psikologi, di FK, FKG itu kan lebih banyak diskusi tentang kasus gitu ya. Nah, ini bisa digunakan Bapak dan Ibu. Nah, ini Meli nih, hanya bisa di dosen. Mungkin ini udah kelewatan ya pertanyaannya tadi ya. Enggak ya, tadi saya pun ini, saya sebagai student, saya bisa lihat komentar dari Nelly dan bisa saya komentari juga gitu.
Dosen apa student ya di sini? Kalau nggak salah student sih. Ya, saya sebagai student di kelas ini. Ya, jadi sesama teman tuh bisa ngelihat, bisa komentar gitu ya. Dosen apalagi bisa ngelihat, bisa monitoring. Gitu. Oke, nah itu tadi fitur untuk diskusi. Ini kita selanjutnya akan masuk ke fitur terakhir nih, yang mungkin bakal dibuat oleh dosennya yang paling sering ya, yaitu fitur untuk kuis ataupun ujian. Ya, tandanya yang dicentang ini. Nah, kalau kayak gini, tandanya ujiannya udah nggak bisa diakses. Ini kuisnya sudah close di tanggal 22 Januari 2022. Jadi teman-teman udah nggak bisa akses lagi kuisnya. Oke, saya ganti dulu coba kuisnya. Ini tanggal 28. Oke, nah ini coba saya refresh untuk ujiannya. Jadi di sini sampai tanggal 31 ya. Jadi kalau teman-teman jumpain seperti ini, kalian bisa klik attempt quiz now, kemudian start attempt. Nah ini untuk memulai ujian. Ini contoh kemarin, contoh soal dari FKG ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, tandanya ini soal berupa essay. Jadi teman-teman bisa ngasih jawaban langsung dengan ketik di kotaknya ini atau upload filenya. Jadi misalkan ini penyebab karies gigi gitu ya contohnya. Misalkan menurut saya adalah nih, misalkan jawabannya seperti itu. Kemudian di sini dia minta file, kita bisa tambahkan filenya. Ini. Oke, nah kalau sudah kita jawab ini soal pertama, kita jawab, kemudian kita next untuk masuk ke soal berikutnya. Nah ini adalah contoh soal yang pakai multiple choice, jadi teman-teman bisa pilih jawabannya. Misalkan seperti ini. Lalu teman-teman perhatikan juga di sebelah kanan ini ada navigasi kuis. Ini ada soal nomor 1, 2. Jadi kalau misalkan dosennya buat 20 soal, nanti bisa 20 ada muncul di sini. Jadi teman-teman nggak mesti start dulu di satu soal, baru lanjut, enggak. Jadi misalkan soal teman-teman rasa soalnya terlalu sulit dan butuh waktu, ya teman-teman bisa pindah dulu ke soal yang lain untuk cari yang lebih mudah jawabannya gitu. Jadi misalkan saya mau ke yang ini, ini soal nomor 1 udah, saya mau kedua gitu ya. Bisa. Atau mungkin yang soal nomor 1 tadi saya ragu nih, kira-kira mau saya perbaiki deh. Gitu. Ini karena cuma 2 gampang ya, tinggal next sama preview saja sebenarnya bisa. Tapi kalau udah lebih dari 10 kan mungkin kalau kita klik back itu kan terlalu lama gitu ya. Jadi kita bisa langsung klik di sini. Ya, misalkan ini menurut saya ragu nih, saya tambahin deh. Nih, misalkan seperti itu. Nah, kalau sudah selesai gimana? Oh, ini perhatikan juga di sini ada time lapse-nya. Nah, jangan sampai habis waktu gitu. Walaupun e-learning punya fitur save as draft gitu ya, tapi kalau nggak kita klik next itu biasanya masih draft yang di lokal saja, tapi tidak tersimpan di server. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngisi jawaban, klik next-nya, atau kalau misalkan sudah selesai semua, teman-teman bisa klik finish attempt. Nah, nanti kalau sudah klik finish attempt, nanti akan ada overview lagi. Jadi kalau sudah diklik finish attempt, sistem nggak langsung kunci, dia akan ngasih, ini jawabanmu nih, soal nomor 1 udah dijawab, 2 udah dijawab. Jadi tolong cek lagi deh, kalau misalkan kalau udah oke, kita bisa finish count semua. Atau kalau misalkan ada yang masih ragu atau belum oke, boleh balik deh gitu kan, masih ada waktunya sisa sekian katanya.
Jadi kalau misalkan kita ada yang mau diperbaiki lagi, selama waktunya masih ada, kita bisa klik return to attempt, kita ganti, kemudian kita bisa finishkan, lalu misalkan kita udahlah, udah oke-nya itu jawabannya gitu ya, kita bisa submit all and finish. Ya. Kita klik dan ini pun masih dia tanya lagi, yakin nih udah finish nih? Gitu. Kalau udah finish, nggak akan bisa diedit lagi loh, katanya gitu kan sistemnya kan. Kira-kira gitulah bahasanya. Ya kalau udah, oke lah, kita submit aja. Nah, kalau sudah, dia akan otomatis simpan status attempt-nya. Nah, ini kuis yang ini yang saya kerjakan ini, saya setting agar bisa dicoba-coba terus karena ini tutorial. Tapi nanti kalau misalkan ujian, secara default teman-teman cuma punya 1 kali kesempatan. Jadi kalau misalkan jawabannya salah, kalian sudah klik submit all, kalian nggak akan bisa ngedit lagi. Itu ya teman-teman ya. Nah ini kalau sudah diisi seperti ini, nanti dosennya bisa lihat reportnya. Kalau kalau soalnya multiple choice semua, bahkan dosennya bisa langsung dapat nilai kalian itu berapa. Oke, mungkin itu saja terkait dengan aktivitas. Tadi ada tugas, ada diskusi, kemudian ada kuis. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman semua? Kalau ada pertanyaan boleh dari fitur chatnya ya. Ya, kayaknya sih nggak malah sulit ya, karena mahasiswa itu sifatnya hanya mengikuti apa yang sudah dibuat oleh dosennya dan nggak terlalu sulit sih saya rasa. Tapi kalau seandainya pun nanti pada saat perkuliahan ada yang kurang paham atau instruksinya masih belum jelas, mungkin bisa ditanyakan ke Bapak Ibu dosen. Kira-kira ini seperti apa dibuat. Oke, ada pertanyaan? Saya tunggu. Nah, kalau sifatnya sosialisasi seperti ini, kalau terlalu lama juga pasti teman-teman jenuh gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama aja. Kalau misalkan sudah gak ada pertanyaan lagi, atau ini ada pertanyaan. Email jika di portal dengan email e-learning berbeda, apakah bisa Pak? Bisa. Bisa ya. Jadi kalau di portal kan emailnya mungkin dari yang awal mungkin bisa jadi salah atau mungkin belum pernah buat email. Tapi e-learning karena ini yang bakal digunakan terus selama masa perkuliahan, sebisa mungkin emailnya email yang aktif. Walaupun berbeda nggak apa-apa, bisa dipakai gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Ya tadi Muhammad Irham ya, nggak apa-apa. Kalau emailnya berbeda juga bisa dipakai. Oh ini ada pertanyaan lagi. Di bagian diskusi tadi ada permaling. Ini untuk ini aja, untuk link biasa aja, untuk fokus gitu ya, untuk focusing gitu kemana. Kan fokusnya ke situ. Apa? Oke, teman-teman ya. Nanti jadi ini kelas tutorial akan terus dibuka gitu. Tapi kalau teman-teman mau nyoba, silakan coba di situ. Kalau enggak, biar enggak menuhin dashboardnya tadi dengan mata-mata kuliah yang teman-teman enggak ini, boleh di unenroll juga nggak apa-apa gitu. Ini ada pertanyaan untuk soal sebelum itu nanti error. Tadi pas saya pencet untuk soal yang sebelumnya dan itu error, bagaimana solusinya Pak? Itu kan, kadang ada kendala teknis yang kita nggak tahu gitu. Coba di refresh aja. Kalau di refresh masih sama, coba diulangin lagi. Biasanya itu karena di klien itu, kalau kita istilahnya namanya case-nya. Sudah kan, sudah oke ya. Nah itu tadi kendalanya bisa jadi di klien. Oke, kalau misalkan ada problem, nah ini mungkin teman-teman juga ya.
Jadi kalau kita pakai aplikasi ataupun pakai sifatnya yang sistem digital, ketika ada problem gitu ya, kayak misalkan lagi di e-learning gitu, ada problem, ada error atau gimana. Mungkin langkah pertama untuk troubleshooting teman-teman adalah bisa refresh dulu halamannya. Apakah problemnya masih sama, masih ada muncul? Kalau ada, kalau enggak berarti memang sudah selesai. Kalau sudah tidak muncul, kalau masih muncul, teman-teman bisa cek lagi koneksinya. Apakah koneksi teman-teman itu bermasalah atau tidak gitu ya. Itu langkah kedua. Jadi pertama mungkin bisa di refresh, yang langkah kedua adalah teman-teman bisa cek koneksinya bermasalah atau tidak. Nah, kalau yang kedua masih bermasalah juga koneksinya, coba di device yang lain kalau ada. Jadi misalkan lagi di komputer bermasalah, coba buka dari handphone. Apakah handphone juga ada masalah gitu. Kalau handphone tidak ada masalah, berarti memang masalahnya ada di komputer. Nah, kalau yang ketiga ini pun masih bermasalah juga, itulah baru ada kendala yang di server gitu ya. Jadi jangan kita di PSI itu terima report kalau misalkan ada error atau apa kita terima. Tapi sebelum report itu sebaiknya kita cek dulu kayak tadi gitu. Kalau udah sampai kita ganti device pun ternyata masih error, oh berarti memang kendalanya ada di server. Nah itu bakal kita lebih mudah cari solusinya. Karena mungkin teman-teman ini saya cerita sedikit, banyak juga yang mungkin nggak tahu masalah troubleshooting ini. Padahal troubleshooting itu ya kita perlu, nggak cuma anak komputer, tapi semua kita itu perlu yang namanya troubleshooting dasar gitu ya. Jadi saya sering dapat gitu kan, kenapa e-learningnya error gitu, tapi dia nggak jelasin errornya gimana gitu. Kita capek cari di server gitu, servernya nggak ada masalah, aplikasinya aman. Ternyata itu tadi dia habis paket gitu, atau internet dia lagi ngadat gitu ya. Kita udah capek-capek cari kan, karena kan kita worry kan, begitu dapat laporan kita worry takutnya affecting user yang lain gitu. Teman-teman kan yang pakai aplikasi bukan cuma 1-2 gitu. Takutnya kan ratusan yang lain bermasalah gitu. Jadi kita cari-cari, ternyata cuma masalahnya di dia, lagi internetnya lagi habis paket gitu. Ya jadi itu saran dari saya lah untuk yang hal-hal seperti itu sebisa mungkin kita troubleshooting sendiri gitu. Kalau memang kendalanya ternyata di server, baru bisa di report ke server. Oke, teman-teman. Ya, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin semua fitur dasar itu sudah saya jelasin ke teman-teman. Nanti tinggal teman-teman ikutin saja bagaimana dosennya mengisi e-learningnya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, mungkin bisa tanyakan ke dosennya atau mungkin ke komtingnya kan. Pasti teman-teman sudah paham lah. Saya merasa teman-teman ini sudah beda generasi. Dengan saya pun sebenarnya sudah jauh generasinya. Dan untuk teknologi ini, saya rasa teman-teman sudah sangat-sangat familiar dengan memang dari kecil sudah dengan teknologi ininya, interaksinya, gitu ya. Ini ada pertanyaan lagi, apakah menggunakan e-learning di HP dapat membuat fiturnya berbeda dengan laptop? Soalnya saya pernah ingin absen dari HP, tidak ada bacaan submit attendance-nya. Enggak, fiturnya tetap sama. Fiturnya tetap sama, mungkin tampilannya aja berbeda karena dia menyesuaikan dengan layar handphonenya ya. Tapi kalau misalkan ini dari HP tidak ada bacaan submit-nya, nah seperti ini ya, bisa jadi satu waktunya sudah lewat, makanya submit attendance-nya nggak ketemu gitu. Atau ya mungkin sudah ditutup sama dosennya gitu. Tapi kalau ada pengurangan fitur sih antara laptop dengan handphone itu nggak ada pengurangan fitur sama sekali. Jadi apa fitur yang ada di laptop, di handphone pun sama fiturnya. Ya, dari Saskia Zuhra itu nggak ada ya. Oke. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Ivana izin bertanya, Pak. Silakan. Kalau misalnya kita udah menjawab nih di yang kayak misalnya multiple choice itu, kalau kita refresh, apakah jawaban kita akan tersimpan atau kita harus ulang ya, Pak? Tersimpan, Ivana.
Jadi Oh, misalkan Ivana pilih E gitu, kalau di refresh dia otomatis nanti akan terpilih yang E gitu. kalau misalnya kita dari laptop nih, laptopnya tiba-tiba mati, terus Ivana masuk ke HP, dia tetap, jawabannya tetap ada gitu ya? Oke. Nah, kalau ganti device gitu ya. Nah, e-learning ini punya fitur autosave atau draft gitu ya. Jadi, dan draft ini kita nggak tahu karena sistem di belakang itu yang berjalan gitu. Jadi kalau misalkan auto draftnya itu jalan nyimpan pada saat Ivana klik, kemudian misalkan handphonenya mati ataupun laptopnya mati mau ganti ke handphone, kalau dia sudah nyimpan, otomatis nanti begitu handphone, Ivana tinggal lanjut dan jawabannya pasti sudah tersimpan gitu. Tapi kita nggak tahu nih fitur draft ini kapan jalannya itu nggak tahu karena itu otomatis dari sistem. Tapi untuk save-nya dipilih aja, mudah-mudahan itu sudah tersimpan gitu. Gitu Ivana. Oh, terima kasih Pak. Ivana mau tanya satu lagi nih. Oke, Eh, silakan. Kalau misalnya di Google Classroom itu kan file yang kita upload ke Google Classroom akan makan storage kita yang Google Drive. Kalau misalnya yang dari user learning ini akan kemakan ke Gmail atau gimana ya Pak? Jadi kalau oke, bagus nih pertanyaannya. Jadi kalau yang disubmit seperti ini kayak tugasnya dan segala macam itu nggak ngambil storage pribadi. Jadi kalau Google Drive itu nggak akan dipakainya. Yang dipakainya hanya storage-nya USU punya, storage-nya si e-learning ini. Ya, jadi makanya kalau diperhatikan tadi kalau misalkan sifatnya yang upload file itu kita batasi. Satu file itu cuma 12 mega paling besar. Jadi kalau misalkan filenya lebih dari 12 mega, saran dari saya adalah file itu bisa diupload ke Google Drive pribadi dan disubmit linknya saja. Gitu. Tapi itu biasanya yang file-file seperti video gitu ya. Kalau misalkan kalian disuruh buat video tutorial, ya saran dari saya sudah bilang juga ke dosennya, kalau yang sifat tugasnya itu Bapak dan Ibu video gitu, mungkin bisa diupload ke YouTube gitu. Jadi link YouTube-nya saja yang dikumpulkan melalui e-learning. Tapi kalau filenya yang masih sifatnya di bawah 12 mega, boleh diupload, bisa diupload dan tidak akan memakan storage pribadinya. Kira-kira gitu. Oke, Baik, terima kasih Pak. sama. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Waktu di laptop saya lebih cepat 2 menit bila ada tugas split, tengahnya berdasarkan waktu laptop. Nah, ini. Jadi waktu itu adalah waktu server. Waktu server. Jadi walaupun di komputer kalian lebih cepat atau mungkin dilambatin itu nggak akan ngikuti waktu laptop. Dia akan ngikuti waktu server. Di Saya nggak tahu ini ada jam di atas ini di tempat kalian apakah sama atau enggak. Ini adalah jam server seingat saya. Yang di atas ini adalah jam server. Jadi sebisa mungkin ini ikutin aja. Kalau misalkan terlebih kan ini udah tahu lebih 2 menit memang sengaja atau kayak mana nih? Nah, siapa nih? Cornelia. Memang sengaja ya biar jangan terlambat gitu. Sengaja, iya nggak apa-apa. Tapi kalau lebih cepat 2 menit, janganlah ngumpulnya juga dilambat-lambatin. Kalau 2 menit kan berarti di server masih terlambat 2 menit gitu ya. Nah, nggak apa-apa sih. Kalau lebih cepat lebih bagus biasanya. Jadi kita nggak akan terlambat dengan si servernya. Oke, nggak apa-apa. Tapi tetap kalau kita nge-submit ataupun kita menjawab, yang di recordnya adalah waktu server, bukan waktu si klien. Ya. Oke, oke, terima kasih. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Banyak nih pertanyaan bagus-bagus. Oke, baik. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, karena sudah jam 11.40 juga dan mungkin ada yang mau bersiap juga nanti mau pergi sholat Jumat gitu ya, karena ada dekat waktunya. Saya akhiri, mungkin saya mohon maaf jika masih ada kekurangan dan ada salah-salah kata ya. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke moderator.
Oke, terima kasih banyak Pak Reza untuk menyampaikan materi yang sangat rinci, penjelasan yang sangat rinci tentang e-learning ya. Jadi di kolom chat udah ada link absensi buat teman-teman, jangan lupa untuk diisi. Ya, Ivana mau ngucapin terima kasih buat Pak Reza sekali lagi udah berkenan hadir di sosialisasi kita hari ini, dan untuk teman-teman yang udah aktif juga berinteraksi ya di sosialisasi kali ini, aktif banget, Chef Kiss lah. Oke, jangan lupa diisi absensinya, dan kita akan dokumentasi sekali buat teman-teman yang udah mengisi absensi, mungkin boleh on cam, jadi kita dokumentasi dulu ya kegiatan hari ini. Rame nih, kayaknya kegiatan paling rame online dari sejak kuliah online itu ini nih di Zoom, hampir 400 tadi. Ya, jangan live dulu dong teman-teman. Kita dokumentasi dulu. Oke, Ivana akan ambil dokumentasinya. Di sini ada 16 slide, jadi teman-teman tahan senyumnya sedikit ya. Oke, Ivana mulai dari halaman pertama. 1, 2, 3. Oke, halaman kedua. 1, 2, 3. Halaman ketiga. 1, 2, 3. Halaman keempat. 1, 2, 3. Halaman kelima. 1, 2, 3. Halaman keenam. 1, 2, 3. Halaman ketujuh. 1, 2, 3. Halaman ke-8. 1, 2, 3. Halaman ke-9. 1, 2, 3. Yang selanjutnya udah kosong sih, jadi nggak apa-apa. Ivana nggak hitung lagi ya, karena udah nggak on cam. Sabar guys, jangan leave dulu, ada pantun nanti guys. Oke, udah semua nih. Nah, oke, demikian acara kita hari ini. Ivana dan dari USU sendiri berharap kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Ivana pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Beli manggis di Kediri, jalan-jalan ke Bekasi, naik delman. Terima kasih untuk hari ini. Selamat menikmati akhir pekan, teman-teman. Bye-bye. Terima kasih, Pak Reza. Bye-bye. Terima kasih semuanya, para mahasiswa.